Kita hitung 46 pangkat 3 berapa, terus hasilnya berapa dibagi dengan 23 dibagi 2 pangkat 3 pangkat 3 berapa gitu ya. Udah angkanya gede, gitu nggak salah lagi nanti gitu ya. Ini bahaya. Kalau kita udah paham konsepnya, enak. Kita tinggal, oh ini sama-sama pangkat 3, dia juga pangkat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi bersama saya di sini untuk membuang menit-menit kita menjadi menit-menit yang bermanfaat. Kita belajar matematika, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi kesebangunan dan kekongruenan. Dan hari ini kita masuk ke materi yang baru, yang teman-teman di sekolah lain belajar ini dulu ya. Jadi materi ini dulu baru kesebangunan. Tapi kalau saya ubah dulu, kesebangunan dulu baru materi yang hari ini. Karena beberapa pertimbangan ya yang membuat saya akhirnya harus memutuskan untuk oke lah, kesebangunan dulu baru yang materi hari ini. Materi apa itu? Materinya adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tapi sebelum belajar, yuk kita buka pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung tahu ya. Oke, yuk kita mulai. Fokus kita hari ini adalah yang pertama, kita bisa mengenal bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian yang kedua, kita bisa membaca dan menuliskan simbol bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang ketiga, kita bisa mengetahui hubungan antara bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan yang terakhir, kita bisa menyelesaikan operasi bilangan berpangkat dan akar yang sederhana ya. Oke, bilangan berpangkat. Saya yakin teman-teman sudah sering melihatnya ya, tapi kita sedikit mereview saja contoh-contoh bilangan berpangkat. Misalnya seperti ini ya, ini A pangkat M, kemudian ada A pangkat negatif M, kemudian seperti ini A pangkat 1 per M, dan A pangkat M per N. Itu yang bilangan berpangkat. Yang bentuk akar juga teman-teman saya yakin sudah pernah, bahkan sering melihatnya ya. Contohnya seperti ini, akar A, kemudian akar pangkat M dari A, kemudian bentuknya seperti ini gitu ya, akar pangkat M dari A pangkat B. Oke, kita lanjut ke tujuan berikutnya. Tujuan pembelajaran kita berikutnya adalah kita bisa membaca dan menuliskan simbol bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini penting teman-teman. Ini penting ketika nanti kita sudah SMA atau kuliah, kan gak lucu gitu ya ketika kita membaca ternyata apa yang kita baca salah gitu. Nah, ini penting untuk kita bisa membaca dan menuliskan simbol bilangan berpangkat dan bentuk akar dengan benar. Saya akan memberikan beberapa contoh ya. Yang pertama seperti ini. Jadi saya yakin teman-teman sudah, ini gampang lah ya. Ini dibacanya A pangkat M. Kemudian ini jadinya A pangkat M per N. Lanjut. Nah ini gimana nih? Ini dibacanya akar pangkat M dari A. Nah kalau gini gimana nih? Nah ini akar pangkat M dari A pangkat B. Yang terakhir dibaca, nah ini saya merah ini dibacanya akar A atau akar pangkat 2 dari A. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya ya, atau di pertemuan berikutnya. Lanjut. Hubungan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi bilangan berpangkat dengan bentuk akar itu bergandengan teman-teman. Dia memiliki hubungan. Sama seperti halnya tambah dengan kurang, dia ada hubungannya, atau kali dengan bagi gitu ya. Nah, pangkat dengan akar juga sama ya. Saya akan berikan contoh. Yang pertama seperti ini. Nah, 2 pangkat 3 itu kalau kita hitung kan sama dengan 8 gitu ya. Nah, kalau bentuk akarnya bagaimana? Nah, bentuk akarnya seperti ini ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2 gitu ya. Berikutnya lagi. Nah, ini pangkatnya pecahan 7 pangkat 3 per 5. Itu kalau diubah ke dalam bentuk akar jadinya
akar pangkat 5 dari 7 pangkat 3 gitu ya. Jadi akar pangkat 5 yang di bawah dulu nih, akar pangkat 5 dari 7 pangkat 3 ya. Dihafalkan ya. Ini kalau ini dihafalkan teman-teman ya. Yang lainnya berikutnya. Nah, 6 pangkat 1 per 2. Ditulisnya akar pangkat 2 dari 6 pangkat 1. Nah, tapi bentuk yang ini khusus teman-teman ya. Akar pangkat 2 dari 6 pangkat 1 itu cukup ditulis dengan akar 6 saja. Jadi kalau akar yang di sini nggak ada angka, di sini juga nggak ada angka, sebenarnya dia adalah akar pangkat 2 gitu ya. Akar pangkat 2 dari 6 pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis gitu ya. Oke. Lanjut, kita masuk ke operasi bilangan berpangkat dan akar yang sederhana dulu ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, untuk memudahkannya saya akan berikan contoh saja ya. Contohnya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Nah, ini kan artinya 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali gitu ya. 2 pangkat 3 nih. Ini 2 pangkat 3. Nah, dikalikan lagi dengan 2 pangkat 4. Berarti 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4. Nah, kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali terus. Nah, ini kan jadinya gampang aja nih. 2-nya ada 3, ini 2-nya ada 4. Berarti simpelnya ya 2-nya pangkat 3 tinggal tambahin 4 aja. 2 pangkat 7. Dihitung deh. Sama dengan ya berapa? 128 gitu ya. Gampang ya insya Allah ya. Gampang. Jadi kalau ada bentuk seperti ini kita buat aja contohnya. Tapi ingat nih, ini harus sama A, ini juga A. Perkalian gitu ya. Lanjut nomor 2. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ya, ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Kita buat contohnya. Contohnya misalnya 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 4. Nah, ini sama nih. Berarti 5 pangkat 6 itu artinya 5-nya dikalikan 5 sebanyak 6 kali gitu ya. Dibagi. Nah, dibagi itu kan sama dengan per ya teman-teman ya. Nah, per 5-nya ada 4. Betul, 5 dikalikan 5 sebanyak 4 kali. Nah, kalau perkalian dengan pembagian dihitung bareng-bareng ya. Coret nih. Coret. 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 Nah, berarti 5 yang bawah sudah habis 4, ini juga sudah habis 4. Kan simpelnya gimana? Oh, yang atas ada berapa? Tinggal dikurang yang bawah. Berarti 5 pangkat 6 dikurang 4 gitu kan. Jadinya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nanti kalau ngerjain soal yang ini nih, jangan tulis ya, langsung aja langsung sini aja nih ya, langsung sini. Begitupun dengan yang ini nggak perlu ditulis. Ini saya buat contoh saja untuk membuat kita paham bahwa oh, rumusnya itu tinggal ditambah dengan tinggal dikurang karena awalnya seperti ini gitu ya. Jadi ini saya sebagai ilustrasi saja. Oke, paham ya? Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Itu sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, ini caranya berarti tinggal di 2 pangkat 3 kali 2 langsung aja gitu ya. Jadi nggak perlu ngitung 2 pangkat 3 berapa, hasilnya berapa, dipangkatin 2, nggak usah, kelamaan. Langsung aja 2 pangkat 3 dikalikan 2, jadinya 2 pangkat 6 sama dengan 64 gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. A kali B dipangkatkan M itu akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M.
Contohnya bagaimana? Contohnya itu misalnya 4 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Nah ini caranya, oh lihat nih, oh pangkatnya kan sama nih, 2 sama 2. Oh langsung aja 4-nya dikalikan 3, tinggal dikalikan, dipangkatkan maksudnya, pangkatkan 2 gitu ya. Jadi 12 pangkat 2. Jadi nggak perlu ngitung 4 pangkat 2 berapa, 3 pangkat 2 berapa, terus dikali ya. Langsung aja 4 kali 3 dipangkatkan 2. Kenapa? Karena dia sama-sama pangkat 2 gitu ya. Sama dengan 144. Paham ya teman-teman ya? Kalau nggak paham, diulang-ulang lagi videonya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. A dibagi B pangkat M itu kan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Kayak tadi ya, kalau tadi kan dikali, sekarang dibagi. Contohnya bagaimana kak? Misalnya 46 pangkat 3 dibagi dengan 23 pangkat 3. Nah ini pentingnya kita memahami konsep teman-teman. Kalau kita nggak paham konsepnya, bahaya nih. Kita hitung 46 pangkat 3 berapa, terus hasilnya berapa dibagi dengan 23 dibagi 2 pangkat 3 pangkat 3 berapa gitu ya. Udah angkanya gede gitu, nggak salah lagi nanti gitu ya. Ini bahaya. Kalau kita udah paham konsepnya, enak. Kita tinggal, oh ini sama-sama pangkat 3, dia juga pangkat 3. Berarti tinggal di 46-nya dibagi 23, nanti hasilnya tinggal dibagi tinggal dipangkatin 3. Ini kan hasilnya berapa nih? 2 ya. 2 pangkat 3 jadinya 8. Paham ya? Pentingnya kita memahami konsep seperti ini ya. Lanjut nomor 6. Akar M kali N itu akan sama dengan akar M dikali akar N. Contohnya bagaimana? Akar 81 dikali 16. Sama nih kita tadi. Kalau kita nggak paham konsepnya, bahaya. Kita hitung ini berapa, terus diakarin. Angkanya besar banget kan? Kalau udah paham konsepnya gampang. Oh ini akar 81, berarti akar 81 dikali dengan akar 16. Ini kan 9 ya. 9 kali 4. Udah, jadi 30. Nah, lebih gampang dibanding kita ngitung ini berapa terus diakarin gitu ya. Yang terakhir, akar M dibagi N itu akan sama dengan akar M dibagi akar N. Contohnya, akar 27 dibagi dengan akar 3. Nah ini kalau kita hitung akar 27 kan nggak ada ya, apalagi akar 3 pembagian. Ini berarti tinggal akar 27 nya langsung dibagi 3 berapa, berarti kan akar 9 sama dengan 3. Oke teman-teman, itu 7 contoh operasi bilangan berpangkat dan akar yang sederhana dulu. Nanti kita akan bahas soal-soal yang lain di pertemuan selanjutnya. Terakhir, seperti biasa, kita ada latihan untuk teman-teman kerjakan di rumah secara mandiri, kemudian diskusikan dengan teman-teman di kelompok WA-nya masing-masing. Nanti akan saya bantu jika ada kesulitan ya. Soalnya ada 7 ya, sesuai dengan contoh yang tadi. Jadi teman-teman silakan kerjakan, kemudian diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya jika ada yang belum dipahami. Silakan teman-teman ulang-ulang videonya jika ada yang belum dipahami. Kalau benar-benar mentok, silakan tanyakan ke saya via WA atau bisa juga di kolom komentar ya. Oke teman-teman, cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terakhir, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan bahwa orang yang menanggung letihnya menuntut ilmu adalah orang yang beruntung dengan ilmunya kelak. So, tetap semangat ya. Tetap semangat untuk kita belajar menuntut ilmu. Baik, teman-teman. Cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.